Halo pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis sabu di kawasan padat penduduk. Curah hujan tinggi memicu bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Provinsi Maluku Utara. Sedikitnya 3 kabupaten terdampak banjir dan tanah longsor. Sejumlah kelompok tani menyampaikan apresiasi atas dukungan Polri dalam mewujudkan swasembada pangan melalui program ketahanan pangan nasional. Di informasi pertama, pemirsa tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis sabu di kawasan padat penduduk di Jalan Brigjen Katamso, Gang Lampu 1, Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 4 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Keempatnya masing-masing berinisial SN 54 tahun, K 34 tahun, V 37 tahun, dan B 32 tahun. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang resah terhadap aktivitas transaksi narkotika di lokasi tersebut yang diduga dilakukan oleh pasangan suami istri. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim khusus Ditres Narkoba Polda Sumut langsung melakukan penyelidikan hingga bergerak ke lokasi sasaran. Saat dilakukan penindakan, petugas lebih dahulu mengamankan SN. Dari hasil pemeriksaan di bagian belakang rumah ditemukan 1 bungkus plastik teh kemasan Cina berwarna merah yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1000 gram yang sebelumnya dipegang oleh K. Selanjutnya, tim berkoordinasi dengan aparat pemerintah setempat dan melakukan penggeledahan lanjutan di rumah K. Dari lokasi tersebut, petugas kembali mengamankan seorang laki-laki berinisial B. Selain itu, ditemukan berbagai barang bukti narkotika yang disimpan dalam tas sandang berwarna biru, berupa 8 paket sabu, pil ekstasi, ratusan butir pil Happy Five, serta uang tunai puluhan juta rupiah yang diduga merupakan hasil penjualan narkoba. Saat ini keempat pelaku beserta seluruh barang bukti yang telah diamankan di markas Ditres Narkoba Polda Sumut untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Mengawali tahun 2026, Polres Morowali Utara berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba di 2 lokasi berbeda. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap 3 orang tersangka dan menyita puluhan paket sabu dengan berat puluhan gram. Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali Utara mengungkap tindak pidana peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Petasia dan Petasia Timur. Pengungkapan ini dilakukan di 2 lokasi berbeda pada Senin 5 Januari 2026. Tersangka pertama berinisial RF alias T alias R, usia 27 tahun, pekerjaan sopir, warga Kelurahan Bahowe, Kecamatan Petasia. Pelaku ditangkap di Kelurahan Bahowe, Kabupaten Morowali Utara. Dari tersangka RF, petugas mengamankan 15 paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 19,71 gram. Selain itu, polisi juga menyita 1 set alat hisap, tas kecil, telepon seluler, serta timbangan digital. Di hari yang sama, petugas kembali melakukan penangkapan di Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur. 2 tersangka berinisial ST, usia 29 tahun, dan AP, usia 28 tahun berhasil diamankan. Dari kedua tersangka tersebut, polisi menyita 32 paket kecil sabu dengan berat bruto 29,45 gram. Selain itu, petugas juga mengamankan uang tunai Rp3.800.000, 3 unit telepon seluler,
1 unit sepeda motor, alat hisap, dan timbangan digital. Untuk para pelaku dipersangkakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan atau pasal 609 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tentang penyelesaian pidana. Untuk pesan-pesan masyarakat, mari kita sama-sama untuk mencegah beredarnya narkoba di wilayah Kabupaten Morowali Utara. Polres Morowali Utara menegaskan komitmen untuk terus memberantas peredaran narkoba karena menjadi ancaman besar bagi masyarakat, terutama generasi muda bangsa. Dari Humas Polres Morowali Utara melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan dari Brigpol Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat sore pemirsa. Menemani jam pulang perkantoran Anda, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada sore hari ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Selipi, masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Sama halnya untuk lalu lintas di ruas tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang dalam keadaan kondusif lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya di ruas tol dalam kota dalam keadaan cukup ramai dan juga cenderung padat. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga mengingat penerapan ganjil genap di kawasan tersebut masih diberlakukan. Pada sore hingga malam hari ini hanya kendaraan berplat nomor ganjil yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor genap dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Ledjen S. Parman dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Sementara untuk kendaraan di ruas tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun sebaliknya pun juga dalam keadaan cukup normal pada sore hari ini. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Ledjen S. Parman yang akan menuju ke arah Jalan Latu Menten nampak cukup padat yang memang didominasi oleh truk muatan barang, agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk lalu lintas dari Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang dalam keadaan cukup padat, antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 5 hingga 8 kendaraan ke belakang, namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk yang akan menuju ke arah Cempaka Putih dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu jalanan yang cukup licin pasca turun hujan agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Cisarua, Puncak Bogor, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya dalam keadaan kondusif lancar, baik untuk lalu lintas dari puncak yang akan menuju ke arah Jakarta atau Ciawi maupun arah sebaliknya dari arah Jakarta atau Ciawi yang akan menuju ke arah puncak maupun Cianjur dalam keadaan kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan. Yang perlu diantisipasi yaitu ramainya aktivitas masyarakat di sekitar pasar tradisional di sana, di mana banyaknya para penyeberang jalan dan juga angkutan umum yang berhenti di sisi jalan agar para pengendara dapat tetap berhati-hati serta tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Ya baik pemirsa, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Untuk informasi lengkapnya, silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama.
Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.